Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan beberapa hal dan hasil dari meeting kita di hari Sabtu malam, ada beberapa yang saya lakukan perubahan khususnya untuk manufaktur. Karena untuk manufaktur ini untuk khususnya untuk produk-produk yang tidak melalui produksi dan banyak sekali item variasinya. Sini saya mencoba merubah beberapa treatmentnya. Ini salah satunya untuk kaos. Untuk kaos atau barang yang sudah ada produknya, ini kita ubah dulu nanti di identitasnya. Nah, ini dijadikan menjadi produk jadi, jangan ke barang produksi. Kenapa demikian? Saya sudah menambahkan fitur bahwasanya untuk produk jadi ini nanti dia tidak akan melalui proses produksi. Jadi dia akan secara otomatis akan memotong produknya itu langsung di kasir. Jadi ketika sudah melakukan pembayaran, dia akan melakukan pemotongan stok di kasir langsung. Nah, jadi tolong jangan lupa untuk barang-barang yang tidak akan melalui ke produksi dulu diubah untuk identitasnya menjadi barang jadi, seperti itu. Nah, terus untuk proses setup produknya juga saya sudah merubahnya. Yang awalnya dibuat menjadi saw modal, di sini kita ubah menjadi di sini. Jadi semua untuk setup ada di sini. Nah, ini saya sudah bantu masukkan semua produk kaos yang sudah tertera. Jadi kita menggunakan variasinya semuanya di sini. Jadi ukuran dan warna, pilihan warna semuanya di sini. Nah, lalu untuk manajemen BOM-nya. Nah, ini untuk manajemen BOM-nya juga nanti kita tidak perlu menulisnya satu-satu, karena di sini kita punya namanya auto generate BOM. Nah, untuk BOM ini tetap harus diisi BOM-nya, tapi untuk alur kerja ini tidak perlu, dikosongkan saja, tidak jadi masalah. Kenapa tidak jadi masalah? Karena produk ini adalah produk jadi, barang jadi. Meskipun tidak diisi untuk routingnya, itu tidak menjadi masalah, akan otomatis mengambil stoknya ketika proses pelaksanaan pembayaran di kasir. Nah, POM boiler juga ini sudah secara otomatis, ini tidak bisa dirubah. Jadi ketika melakukan penambahan pil baru, ini akan otomatis menuliskan jenis print ID dan cut ID ini secara otomatis. Yang akan menjadi parameter utamanya itu nanti di label inputnya saja. Ya, ini jangan lupa di label inputnya. Seperti itu. Terus ada satu hal juga yang menjadi perubahan, karena pada realitanya kan ketika manajemen BOM ini alur kerja ini tidak diisi, berarti secara otomatis si operator tidak akan mengetahui produk yang digunakan. Contoh misalkan untuk kaos yang diproduksi, misalkan kalau tadi kan kaos misalkan kaos satuan atau tanpa produksi. Nah, misalkan kaos ini ada custom, misalkan custom DTF misalkan. Nah, saya juga merubah beberapa item di sini untuk proses pembuatan SPK-nya, khusus untuk produk-produk yang ada produk jadi dan produk customnya.
ini seperti ini. Nah, misalkan kaos lengan pendek, tekan hitam L, kuantitinya 1. Nah, lalu ada penambahan, misalkan penambahan DTF. Nah, misalkan untuk DTF meteran 0, atau 1 meter, misalkan 1 meter sini 1. Nah, ini ada dikaitkan. Kenapa ini dikaitkan? Ini untuk memberi identitas kepada operator produksi bahwasannya si gambar ini atau si DTF ini dikaitkan ke produk ini. Nah, nanti akan muncul di keterangan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya untuk keterangan saja, tapi keterangan ini tidak harus diinput secara manual oleh Desprint. Seperti itu. Nah, ini si teks ini nanti akan muncul di Desprint, lalu nanti juga akan muncul di kasir. Nah, akan muncul di kasir, lalu akan muncul juga nanti di produksi. Nah, itu untuk sementara secara teknis perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan atau kerjakan. Sengaja saya bikin video ini supaya lebih akurat mungkin ya, lebih akurat untuk nanti percobaan-percobaannya. Sementara itu saja dulu, nanti bisa dicoba-coba, dicek-cek lagi bagaimana pembuatannya, dan nanti bisa didemonstrasikan untuk pembuatan produk lain seperti tumbler dan lain-lainnya. Itu saja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.